Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Maharani Rahmat dari kelas 10-11 SMA Negeri 1 Cililin. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis senyawa asam malat. Nah, pengertian dari asam malat ini sendiri adalah salah satu jenis asam organik yang termasuk dalam kelompok karboksilat. Asam ini secara alami ditemukan di banyak buah, terutama pada apel, karena dinamakan malat dari bahasa Latin yaitu malum yang berarti apel. Nah, dan seperti apa yang kita bisa lihat di sini, rumus kimia dari asam malat ini sendiri yaitu C4H6 dan O5. Dan untuk unsur penyusunnya ada karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, lalu untuk nomor atom dan massa atom ini sendiri kita bisa lihat di sini karbon dengan simbol C, nomor atom 6 dan massa atom 12. Lalu ada hidrogen dengan nomor atom 1 dengan massa atomnya juga 1. Yang terakhir ada oksigen dengan simbol O, nomor atom 8 dan massa atomnya 16. Nah, adapun jumlah proton, elektron, serta neutron pada senyawa asam malat ini sendiri kita bisa lihat di sini. Jumlah proton pada karbon ada 24. Mengapa demikian? Karena nomor atom pada karbon yaitu 6 dikalikan dengan jumlah atom pada karbon 4. Jadi 24. Begitu pula dengan jumlah elektronnya. Lalu ada neutron yang juga sama 24. Mengapa demikian? Karena massa atom dikurangi dengan nomor atom lalu dikalikan dengan jumlah atom pada senyawa tersebut. Nah, yang kedua ada hidrogen. Jumlah proton pada hidrogen ada 6, seperti yang saya jelaskan tadi. Nomor atom dikalikan dengan jumlah atom pada hidrogen dalam senyawa asam malat, yaitu 6 dikali 1 sama dengan 6. Begitu pula dengan jumlah elektronnya. Dan jumlah neutronnya di sini kita bisa lihat ada 0. Mengapa demikian? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, massa atom dikurangi dengan nomor atom. Massa atom pada hidrogen ada 1 dan nomor atomnya 1. Jadi 1 dikurangi 1, 0. Lalu jumlah atomnya 6. Jadi 6 dikali 0 sama dengan 0. Yang ketiga, oksigen. Jumlah proton pada oksigen ada 40. Mengapa demikian? Karena nomor atom dikalikan dengan jumlah atom pada oksigen dalam senyawa asam malat, yaitu 5. Jadi 8 dikali 5 sama dengan 40. Begitu pula dengan jumlah elektronnya. Dan jumlah neutronnya juga ada 40, karena massa atom dikurangi dengan jumlah atom sama dengan 8, lalu dikalikan 5, jadi 40. Nah, pada slide ini kita bisa lihat konfigurasi dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang pertama ada karbon. Karbon memiliki nomor atom 6 sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 4. Berarti terdapat 2 elektron di kulit pertama dan 4 elektron di kulit kedua. Lalu yang kedua ada hidrogen. Hidrogen memiliki nomor atom 1 sehingga hanya memiliki 1 elektron yang menempati kulit pertama. Dan yang ketiga ada oksigen. Oksigen memiliki nomor atom 8 sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 6. Artinya 2 elektron mengisi kulit pertama dan 6 elektron sisanya berada di kulit kedua. Nah, kita beralih ke jenis ikatan pada senyawa asam malat. Asam malat adalah molekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Semua atom ini dihubungkan oleh ikatan kovalen. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Ini adalah ikatan di mana dua atom berbagi satu pasang elektron. Dan yang kedua ada ikatan rangkap dua. Ikatan kovalen rangkap dua ganda. Ini adalah ikatan di mana dua atom berbagi dua pasang elektron yang sama. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah mol, jumlah partikel, serta persenan massa dalam senyawa asam malat. Di sini saya memiliki satu produk cuka apel yang memiliki kandungan senyawa asam malat, tapi di sini tidak dituliskan secara spesifik berapa persen atau berapa gram penggunaan asam malat dalam cuka apel tersebut. Jadi saya menggunakan perkiraan. Misalkan kita punya 1 gram asam malat, massa relatif asam malat ya sama dengan 4 dikali 12 ditambah 6 dikali 1 ditambah 5 dikali 16 sama dengan 134. Nah, mol sama dengan massa per massa relatif. Nah, jadi 1 gram per 134 sama dengan 0,00746 mol. Nah, yang kedua ada jumlah partikel. 1 mol zat sama dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel.
dalam bilangan Avogadro. Jadi, jumlah molekul asam malat dalam 1 gram adalah jumlah molekul sama dengan mol dikali bilangan Avogadro, yaitu 0,00746 dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23. Hasilnya sama dengan 4,49 dikali 10 pangkat 21 molekul. Nah, yang terakhir ada persenan massa. Misalnya, massa asam malat sama dengan 2 gram dan massa cuka apel sama dengan 9 gram. Jadi, massa total larutan sama dengan 2 ditambah 98, jadi 100 gram. Rumus persenan massanya adalah massa asam malat dan massa total larutan dikali 100%. Cara menghitungnya yaitu 2 per 100 dikali 100%, sama dengan 2%. Jadi, persen massa asam malat dalam larutan tersebut adalah 2%. Nah, jadi itulah materi asam malat yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, asam malat adalah senyawa organik yang termasuk golongan asam karboksilat. Banyak ditemukan secara alami dalam buah-buahan seperti apel. Dalam perhitungan kimia, kita dapat menentukan jumlah asam malat berdasarkan massa dan massa molarnya, serta menghitung jumlah partikelnya menggunakan bilangan Avogadro. Selain itu, konsentrasi asam malat dalam suatu larutan dapat dinyatakan dalam bentuk persen massa, yang menggambarkan proporsi massa asam malat terhadap massa total larutan. Pemahaman ini penting dalam berbagai aplikasi kimia, baik dalam bidang industri makanan maupun penelitian ilmiah. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekeliruan atau salah penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.